saat Bapak Ketua Umum datang ke istana, beliau menyampaikan, Pak, mohon hadir di acara Jambore Nasional Desa Madani yang diselenggarakan oleh Parmusi. Saya tanya, jauh enggak Pak Ketua? Jauh enggak? Enggak Pak, dekat Pak, kira-kira 1 jam. Ternyata tadi 2,5 jam. Tapi untuk Parmusi 2,5 jam buat saya tidak ada masalah. Dan saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai atas terselenggaranya Jambore Nasional Dai Desa Madani yang diikuti oleh ribuan dai dan daiyat yang telah bekerja konkret ke desa-desa, dan saya senang dengan program Desa Madani ini, karena kalau kita ingat dulu ada ABRI masuk desa. Nah, sekarang dai masuk desa. Yang siap dan siaga membangun dan menjaga desa. Ini alhamdulillah. Karena pembangunan desa itu sangat penting, sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran. Banyak orang menyampaikan, Pak, yang dibangun itu hanya jalan tol, hanya airport, hanya pelabuhan. Banyak yang lupa bahwa pemerintah itu telah memberikan dana desa sampai tahun ini sebesar 539 triliun kepada 74.800 desa di seluruh tanah air. 539 triliun rupiah. Dan dari total itu, dari sejak 2015 sampai 2023, telah selesai. Kalau jalan tol itu hanya sudah 9 tahun ini selesai 2040 kilometer. Tapi kalau jalan desa 9 tahun ini telah selesai 326.000 kilometer jalan desa. Ini enggak pernah ada yang ngitung. Pak, kok panjang sekali Pak? Ya panjang, tapi itu setiap desa hanya berapa? Hanya 5 kilo. Karena kita punya desa 74.800. Kalau selesai 326 dibagi, hanya kira-kira 4-5 kilo per desa. Masih sangat pendek sekali itu. Kemudian jadi embung 6.400 embung desa. Coba nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di desa, para dai, coba cek benar enggak angka-angka ini yang saya sampaikan. Ada jalan desa baru enggak? Ada embung enggak? Ada irigasi baru enggak? Kalau enggak berarti banyak yang korup di situ. Akan saya turunkan BPK, BPKP, cek. Kalau enggak ada, karena hampir setiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi kalau enggak jadi barang, kepala desa yang diciduk. Desa itu juga dibangun yang namanya pasar desa. Sudah jadi 14.000 pasar desa. Bapak Ibu coba lihat, cek, ada enggak barangnya yang namanya pasar desa?
Kalau nggak ada, hati-hati kepala desanya. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya sangat menghargai apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Umum mengenai dai masuk desa. Karena pembangunan fisik yang tadi saya sampaikan, jalan desa, jembatan desa, embung di desa, pasar di desa, itu tidak ada artinya kalau kita melupakan pembangunan sumber daya manusia yang ada di sana. Khususnya yang berkaitan dengan karakter, khususnya yang berkaitan dengan budi pekerti, khususnya yang berkaitan dengan akhlak. Kalau tidak ada ini, uang itu hilang. Hilang, karena kita ini jauh sekali, ngontrolnya akan sangat jauh. Rentang dari Jakarta sampai desa di pelosok-pelosok itu enggak, ngeceknya akan sangat sulit sekali. Sehingga sekali lagi, apa yang sudah kita kirimkan ke desa ini dapat bermanfaat optimal bagi umat. Dan disinilah peran para da'i dan da'iyah dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia, utamanya yang berkaitan dengan karakter, budi pekerti, dan akhlak rakyat yang ada di desa-desa. Kemudian ini sudah masuk dan menjelang tahun politik. Saya titip, karena suasana sudah mulai hangat. Meskipun itu biasa dalam pesta demokrasi, entah itu pilpres, entah itu pemilu, hangat itu biasa. Tapi yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan, agar terus terjaga suasana yang damai, agar juga pembangunan di desa juga terus bisa berjalan, tidak terganggu karena urusan politik. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat